Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah. Saya takutnya tadi masih kebawa gitu ya. Karena tadi kayaknya pada nyari tisu-tisu gitu ya. Ya Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir ya. Allah takdirkan hari ini Bapak dan Ibu bisa berada di ruangan ini. Karena mungkin ada banyak yang dari pekan lalu udah berencana gitu ya. Tapi qadarullah hari ini misalnya kurang sehat atau ternyata anaknya sakit dan tidak bisa hadir. Artinya kita bersyukur. Sama-sama kita ucapkan hamdalah Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kehadiran kita hari ini, bismillah ya, tadi udah dapat materi dari pagi sampai nanti sore ya. Bisa benar-benar bisa mengubah diri kita. Siap berubah Bapak dan Ibu? Siap ya, Masya Allah. Semangat banget nih ya. Subhanallah, dan hari ini sebenarnya sangat spesial karena jarang-jarang Bu Sulis bisa mengisi materi gitu ya. Jadi ketika pas kita mau bikin agenda di Cikarang gitu, saya nyari beberapa leader Cikarang gitu ya, menghubungi leader PLC dan ALC, itu kebetulan qadarullah tidak ada yang bisa. Lalu saya langsung kepikiran, Bu Sulis mudah-mudahan bisa, karena Bu Sulis anak-anak di Bogor, jadi lebih sering di Bogor. Dan kemarin habis dari Trenggalek ya Bu Sulis ya, 1 minggu baru pulang kemarin, spesial untuk menghadiri ini. Masya Allah, kita beri aplaus sekali lagi buat Bu Sulis. Terima kasih banyak Bu Sulis ya, Masya Allah inspirasinya, semoga menguatkan kita bahwa ternyata sudah banyak banget contoh real kisah sukses di HNI. Mau yang mana lagi Bapak dan Ibu gitu ya, boleh dicontoh. Mau yang ibu rumah tangga, mau yang seorang tukang cukur gitu kan ya, atau mau seperti Panamin Awaludin, udah tahu kisahnya belum? Dulu beliau staf BC, kemudian karena pingin sukses ke mentornya, Pak Mentor saya siap nyetirin Bapak kemanapun berada gitu ya. Sehingga beliau jadi apa? Supirnya mentor kemana-mana, tapi hari ini beliau juga masuk top 20 se-Indonesia. Masya Allah ya. Artinya Bapak Ibu selalu ada jalan apa yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kepingin banget sukses, insya Allah pasti ada jalan. Seperti itu. Nah, hari ini saya kebagian lumayan ya. Kebagian tugas adalah memastikan Bapak dan Ibu mengerti dan mulai mengisi ini. Gitu. Jadi mungkin nanti slide-nya boleh sih ya ditampilin welcome manager yang, jadi welcome manager ini adalah bisnis skill BSC ya, business skill course. Jadi skill-skill yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk menjadi sukses. Tadi kan udah tahu nih, why-nya udah kebangun ya Bu ya. Why-nya kenapa sih saya harus sukses di HNI? Tadi kalau ekstrimnya Bu Sulis gitu ya, kita harus menyiapkan diri untuk menjadi janda gitu, menyiapkan diri untuk menjadi Bapak masa jadi janda? Karena kenapa? Masya Allah ya, dan itu adalah sebuah kisah nyata dan memang itu realita. Kita nggak tahu Bu, bukan sebuah pilihan yang harus kita ambil. Oh saya mah nggak mau jadi janda, ya siapa sih yang mau ya Bu ya? Tapi kalau ternyata qadarullah, takdir Allah mengatakan demikian, maka tadi kita harus bersiap. Dan Masya Allah saya bersyukur banget Bu, ketemu di HNI, bertemu dengan para leader yang luar biasa, kemudian terus jalan. Jadi mungkin saya sedikit testimoni sedikit ya. Jadi alhamdulillah saya hari ini dikaruniai 6 orang anak. Tadi Pak Muksan belum kenalin ya. Jadi memang profilnya ibu rumah tangga. Jadi kalau ditanya Bu Nur pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga gitu. Karena memang saya benar-benar ibu rumah tangga. Jadi kalau ada agenda dari pagi, kadang ada tuh ya meeting Zoom gitu. Bu Nur kita standby jam 6 ya. Oh mohon maaf saya nggak bisa. Kenapa? Saya tuh sampai jam 8 nggak bisa diganggu gugat. Ngapain? Ngurusin 6 anak. Kebetulan 6 anaknya itu sekolah semua. Yang paling kecil playgroup. Jadi udah pasti tuh, udah nggak mungkin ya Bu ya, ya nggak Mak? Mungkin nggak kita jadi jam 6 sampai jam 8 diganggu tuh ya. Beda halnya mungkin yang sudah lebih senior, kayak Bu Sulis, walaupun masih muda tapi lebih senior dari saya karena anaknya udah, paling kecilnya udah usia SMP tadi ya. Gitu, Masya Allah. Jadi subhanallah, ternyata saya dulu merintisnya Bu dari anak masih 1. Ada yang sekarang anaknya masih baru 1 atau 2? 1. Masya Allah Bu, berkah. Jangan anggap, kalau saya dari dulu gini, saya tidak mau menganggap, tidak mau memberikan alasan anak saya gitu. Jadi diundang acara, mau nggak nyobain bisnis, itu saya nggak mau punya alasan gini,
Aduh repot saya ngurusin anak. Aduh repot soalnya anak saya nggak bisa ditinggal. Dibawa Bu kalau nggak bisa ditinggal. Karena dulu mungkin yang ketemu saya 10 tahun yang lalu, itu saya pasti bawa anak Bu. Anak yang udah agak gede ditinggal, ada lagi yang baru gitu ya. Ada yang lagi tinggal, ada lagi yang baru. Terakhir 2020 saya melahirkan, nggak bisa dibawa karena pandemi ya. Jadi benar-benar udah bisa ditinggal, AC eksklusif selesai, baru bisa dititip gitu. Itu pun dititipnya dengan durasi jam gitu ya. Artinya sebenarnya semua itu bisa loh kita atur. Yang penting apa Bu? Yang penting apa Bun? Yakinnya. Yang penting mindsetnya. Mindsetnya itu apa? Bismillah, saya mau sukses. Dan saya jadikan anak itu alasan saya untuk sukses. Jadi saya, ya Allah, saya pengen sukses dan saya ingin mensukseskan anak-anak saya. Dan dulu, Pak, dari dulu paham saya, ketika saya ingin anak-anak sukses, maka saya harus menjadi pribadi yang sukses. Jadi begitu ada, HNI diajakin sama Pak Jen dulu ya, orang Pak Jen, diajakin sama Pak Firly, apa ya? Dari yang nggak ngerti apa-apa gitu, dari nggak tahu apa-apa, dari nggak bisa ngomong juga Bu, saya juga dulu biasa aja. Takut gitu kalau ngomong sama banyak orang. Tapi kalau sama personal kayak cerita kayak Bu Sulis tadi ya, saya senang cerita. Tapi ketika udah ada lebih dari 3 orang gitu ya, mulailah apa Bu yang dimulai Bu? Mulai keringet dingin gitu ya. Nah Masya Allah, berbekal dari pengalaman itu, alhamdulillah saya dan Pak Esa berdua kemudian mulai, yuk Bi kita bantu teman-teman gimana sih caranya jalan suksesnya di HNI. Karena dulu saya kurang lebih 15 tahun. Karena inget banget saya dulu ngadain 15 tahun lalu di Cikarang. Jadi kemarin saya nostalgia ketemu sama salah seorang marketing. Dulu masih jadi salesnya, sekarang udah jadi manajernya di Grand Cikarang. Ketemu, bener anak yang paling kecil dulu dibawa-bawa masih digendongan, belum 1 tahun, sekarang kelas berapa? 2 SMA Pak, Masya Allah. Jadi ketemu 15 tahun kemudian gitu. Jadi saya berasa udah lama banget ya ternyata di HNI. Dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu bisa lebih cepat dari saya, nggak harus nunggu 15 tahun untuk menjadi seorang ALC. Hari ini saya lagi kepingin jadi PLC gitu ya, mohon doakan ya Bu Sulis. Jadi memang perjuangan nih Bu ya, tadi karena kita dalam rangka menyiapkan ya, menyiapkan untuk keluarga kita juga, menyiapkan kalau saya menyiapkan untuk diri pribadi saya juga Bu. Kenapa? Saya pingin nanti anak-anak saya ketika udah nggak ada saya ditinggal, mereka inget, oh ya Umi aku tuh seperti ini, oh ya Abi aku tuh seperti ini gitu, dan saling menguatkan. Jadi jangan kadang kita ngelihat orang dari luarnya ya, maksudnya enak ya Pak ya sama Bunur kemana-mana bareng gitu, enak ya kayaknya nggak pernah berantem, oh salah gitu ya. Jadi justru banyak berantemnya, justru banyak argumennya, tapi ya udah kita sama-sama, oh iya saya tahu Pak saya emang kayak gitu, oh iya Abi tahu Umi emang kayak gitu, ya sudah, habis itu udah beres, terus ya udah ngerjain lagi yang lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa kayak gitu ya Bu ya. Soalnya nih banyak yang baru 1-2 apa anaknya ya, karena kalau anak 1-2 itu masih luar biasanya ya. Masih kalau tadi kata Bu Sulis nanyain suaminya gimana? Kayaknya susah kalau dibilang nggak ngeselin gitu ya. Jadi Masya Allah di HNI bersyukur banget ketemu lingkungan yang luar biasa, ketemu lingkungan yang mampu mengoptimalkan apa yang kita miliki. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu yang ada di sini, itu saya yakin banget jauh lebih baik daripada saya. Jauh lebih baik daripada yang dari tadi pagi. Ini ada Pak Mukson, ada Pak Fatoni, ada Pak siapa lagi, Pak Esa gitu ya. Kenapa? Karena kita semua punya skill, punya luar biasa gitu ya, sebenarnya punya bakat-bakat terpendam, tapi nggak pernah keluar. Nah di HNI itu bisa keluar Bu. Jadi mulai ya dari sekarang ya, kita mulai dari buka ini udah ditulis namanya siapa, biar nggak ketukar, biar kalau nanti ternyata ditemukan orang lain, nah itu bisa. Kemudian kita juga nanti di sini ada ID HNI level, udah pada tahu semua ID-nya sama levelnya. Nah mungkin ada yang masih AB di sini belum manajer. Nggak apa-apa, nanti sambil ini ya, sambil jalan. Iya, mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu yang hal paling pertama banget di lembar kerja sukses ini, jadi memang perjalanan kita selama kurang lebih 15 tahun akhirnya kita tuangkan ke sini supaya teman-teman bisa cepat. Dan ini terbukti di beberapa grup saya, di beberapa leader saya itu yang 1 tahun Bu langsung tembus 10 juta. Pak Mukson juga sebenarnya orang yang dalam 3 bulan dari yang cuma ratusan ribu langsung ke angka 3 juta. Setelah dia membuktikan 3 juta, dia naik ke level LED-nya itu juga kurang lebih nggak nyampe 1 tahun. Itu kenapa? Karena udah nyambung. Oh ya, saya yakin, saya siap dan kemudian mau menjalankan.
gitu. Jadi luar biasa. Nggak tahu kan Bu kalau Pak Mukson itu pemalu. Saya juga kaget tuh ya pas lagi dengerin beliau cerita. Jadi beliau tuh dulu mau nyapa orang aja takut katanya. Masa sih Pak Mukson sama? Ternyata ada ya Pak ya. Sampai saya tuh mau nyapa aja Bu Nur, itu nunggu keberaniannya itu luar biasa. Saya sampai, wah berarti saya nggak separah itu. Karena kalau emak-emak ya Mak ya, kalau cuma sekedar ngobrol dari mana Bun, itu mah kita berani ya. Yang nggak berani tuh kalau udah banyak orang nih. Aduh udah mulai tuh gitu. Jadi Masya Allah ternyata yang kayak gitu aja sekarang jadi MC udah keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Mukson. Karena beliau hari ini yang paling banyak nih ngirim peserta ya. Sekitar 40 orang kalau nggak salah hari ini. Masya Allah. Nah ini lembar kerja sukses yang pertama Bapak Ibu tolong diisi. Karena gini, kenapa sih harus bikin ini? Kenapa sih harus ada yang diisi-isi? Jadi memang salah satunya ketika kita mau sukses, kita harus merencanakan kesuksesan kita. Jadi kalau kita selama hidup itu Bu, ada berapa masa yang kita jalani ya? Masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Oke. Sekarang kita hidup kayak gini, ini adalah apa Bu? Dari masa lalu yang kita jalani. Oh dulu saya kuliah di sini, dulu saya belajar kayak gini, oh dulu saya ketemunya ke sini. Akhirnya membentuk kita di masa sekarang. Oh saya ketemu HN 15 tahun yang lalu, alhamdulillah tadinya nggak berani ngomong, tapi saya pede, akhirnya membentuk saya hari ini. Nah, ketika kita kemudian pingin masa depan, Ibu pinginnya lebih baik atau lebih buruk dari hari ini? Pasti pingin lebih baik dong ya, pingin lebih baik. Maka ketika kita pingin lebih baik, maka masa kininya gimana Bu? Harus apa Bu? Nah, harus berjuang, harus merencanakan masa depan kita, merencanakan kesuksesan kita. Apa nih yang harus saya planning? Apa nih yang harus saya siapkan untuk nanti supaya tadi kata Bu Sulis harus jadi platinum 100 juta tuh platinum ya? Ya saya dikit lagi lah, safir dikit lagi 100 juta. Gitu. Jadi Masya Allah saya harus jadi platinum HNI 100 juta nih. Nggak cuma dalam rangka punya uang aja, tapi dalam rangka mencari ridho dan keberkahan. Siap punya 100 juta tiap bulan? Siap. Kok ibu-ibunya nggak siap kayaknya nih? Siap Bu. Kata ibu, kan saya dari dapat warisan. Enggak juga ya Bu ya. Jangan mengharapkan juga Bu ya. Jadi selama kita masih bisa berjuang sendiri, kita insya Allah berjuang. Siap Bu, ibu yang sebelah sini siap? Siap. Soalnya gini, kalau emak-emak biasanya kalau ngomongin ratusan juta tuh udah gini, bingung saya Bu Nur, kenapa saya nggak bisa ngebayangin, nggak pernah megang uangnya gitu. Jadi saya kalau cerita sama ibu-ibu nih Pak, beda sama bapak-bapak yang Bu Nur nggak usah ngomong-ngomongin yang itu deh, 1 juta pertama dulu kayak gimana gitu. Jadinya makanya saya sering banget, karena saya seringnya sama ibu-ibu gitu, ya udah Bu gini aja Bu, kita mulai dari 300.000 pertama, nanya langsung nyambung tuh. Oke gitu doang, itu mah gampang Bu Nur. Sehingga dari 300.000 naik ke 1 juta dia cepet. Beda sama bapak-bapak, hah cuma 300.000, oh no. Tapi begitu bapak-bapak tahu, oh bisa ya punya peluang 100 juta, baru dia nyambung. Itulah bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan kaget Ibu ya, kalau ketemu bapak-bapak begitu ngobrol langsung ditanya, emang pendapatannya berapa? Emang saya bisa dapat berapa? Kayak gitu memang stylenya. Gitu ketika udah ngomongin bisnis nih. Oke, yang pertama karena kita mau merencanakan kesuksesan kita di masa depan, kita mulai dari yang pertama nih Bu. Sekarang tolong tuliskan produk HNI yang sudah digunakan selama ini. Oke? Ditulis kemudian langsung Bu bikin ceritakan satu pengalaman aja, duanya nanti di rumah ya. Siang ini, hari ini ceritakan satu pengalaman Anda menggunakan produk yang kayaknya wah ini saya seneng banget deh pakai produk HNI. Contoh misalnya kalau saya seneng banget pakai MHS, soalnya kalau anak saya mulai anget itu saya balurin, Masya Allah cepet banget sembuhnya. Misal, wah ada juga mungkin yang PGH, saya tuh sakit gigi selama ini kalau pakai pasta gigi ini, ada ipar ya, itu nggak pernah nemu, susah banget nyari yang pasta giginya itu kalau nggak bikin iritasi gitu. Saya bilang masa sih, saya biasa aja, ternyata saya biasa aja. Tapi buat dia nggak, pas dikasih HNI nyobain, oh iya ya kok enak ya, kok nyaman ya, nggak bikin iritasi. Nah itu berarti pengalaman. Ceritakan pakai bahasa Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi produknya apa aja yang udah dipakai. Di sini ada kolomnya berapa tuh, 10 ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang udah mencoba lebih dari 10, Masya Allah, Barakallah gitu ya. Yang belum nggak apa-apa, yang penting kan apa yang kita butuhkan dulu ya. Atau jangan-jangan belum tahu, kan baru mulai gabung ya. Mungkin ada AB, ada yang baru bergabung di sini, nggak apa-apa. Kemudian, nah, udah dapat, udah nemu. Nah,
cerita itu tadi Bu, nanti Ibu ketik di WA, Ibu ketik di handphone, Ibu tambahin gambar. Gambarnya ada ceritanya, bisa dijadiin status. Bisa Ibu tambahin lagi link referral lebih bagus yang udah ngerti. Kalau yang belum minimal di status lah ya. Nanti kan dia japri ke Ibu kan. Kenapa? Karena apa yang kemudian udah kita pakai ini sehari-hari, itu bahasa kita, itu lebih ngena Bu. Walaupun flyernya nggak cakep-cakep banget. Kadang-kadang kita suka nyari tuh ya, wih yang flyernya keren nih. Padahal sebenarnya sekarang saat ini orang lebih seneng sama apa yang real, apa yang emang dia rasakan. Makanya marketingnya sekarang berkembang tuh sampai 4.0, 5.0 bahkan sekarang. Gitu. Kalau dulu kan 1.0. Wah, ini pokoknya zaitun nih, kandungannya apa? Manfaatnya ini bagus, udah. Tapi kalau sekarang enggak. 5. Apa yang kita rasakan dari sini? Saya tuh ya minum zaitun kayak gimana? Itu udah beda lagi. Itu adalah hasil tulisan kita, hasil cerita kita ketika kita dapat itu lebih keren lagi. Jadi nggak usah punya alasan macam-macam. Ibu bikin aja testimoni kemudian Ibu share. Atau setiap hari yang tadi pagi misalnya ya. Nah, atau kayak saya nih, kebetulan anak saya ada yang lagi cacar. Hari ini hari keempat, Masya Allah hari keempat udah mulai kering. Nah saya ceritain tuh apa yang saya kasih. Alhamdulillah nggak minum paracetamol. Alhamdulillah nggak minum obat apapun kecuali herba HNI. Tapi memang saya kasih antivirus yang untuk bintik-bintiknya gitu. Tapi dari dalamnya itu enggak. Dan itu cepet banget. Dibandingkan satu kelas tuh ada 5 orang kalau nggak salah yang kena. Biasa ya Bu, kalau cacar itu cepet banget ya. Gitu. Kemudian apalagi Bu? Tuliskan 10 calon pelanggan pertama Anda. Kita anggap semua di sini walaupun sudah ED, kita mulai dari nol ya. Gitu ya, kita mulai dari nol artinya yuk kita mulai lagi. Mungkin kalau kemarin iya Bu Nur saya udah jadi ED udah 5 tahun, saya takut jadi expired deh gitu. Karena udah lebih dari 5 tahun, tenang Bu. Enggak. Di ED di HNI enggak akan expired ya. Selamanya tetap jadi ED dan bisa langsung melangkah menjadi LED. Apalagi hari ini kalau Ibu jadi dari ED menjadi LED dapat promo bonus tambahan berapa Bu Pak? Nggak ada yang tahu nih. Berapa bonusnya? 5 juta tambahan. Jadi kalau Bapak berhasil, Ibu berhasil, jadi LED kan bonusnya akumulasi 10 juta ya 2 bulan. Terus dapat tambahan berapa tadi? 5 juta. Alhamdulillah ngantongin 15 juta. Mau? Makanya segera ya hari ini bismillah. Oke, itu udah dicatat ya 10 calon pelanggan. Calon pelanggan ini yang berarti belum. Jadi kalau hari ini Ibu udah ED, Bapak udah ED, tapi catat lagi, siapa lagi nih? Oh iya, karena banyak yang terlewat 10 orang yang ternyata belum pernah saya sampai sekarang dia belum tahu gitu. Karena biasanya gitu, biasanya yang jauh kelihatan, yang dekat lupa. Nah yang dekat-dekat itu tuh Bu, saudara siapa boleh. Kalau nggak inget namanya, yang penting contoh misalnya, oh iya si abang sayur, tulis bang sayur gitu ya, boleh. Atau kalau Bapak, oh iya itu teman saya dulu ya, teman kuliah tuh, dia kemarin sempat nanyain tuh waktu saya posting ini, tapi belum di closing. Tulis, catat ya Pak ya, 10. Jadi mudah-mudahan nanti setelah dapat 10 dari sini, nah Bapak Ibu nanti nggak bingung lagi. Begitu keluar dari ruangan ini, udah besok nih, nah oh iya saya kan punya 10 data yang harus saya mulai follow up nih. Follow up itu kalau nggak bisa didatengin, apalagi yang misalnya tadi keingetan. Karena gini Bu, ada teorinya ya, saya pernah tiba-tiba keingetan teman saya yang di Aceh. Kok bisa gitu, padahal udah lama nggak pernah ketemuan. Tiba-tiba lagi acara kayak gini, saya nyatet nama dia. Pas saya mau japri, cering, dia japri saya. Saya kaget. Hah, udah berapa tahun teman kuliah? Berarti udah berapa tahun ya? Udah 10 tahunan ya? Lebih dong ya, anak saya 16 tahun, 16 tahun gitu. Hah, kok tiba-tiba ya? Jadi ternyata ketika kita mikirin dia, itu ada energi yang nyampe. Dia juga akan mikirin kita. Gimana kabarnya? Baru saya lagi mau ngetik nih. Ya udah ngobrol. Nanyain gimana, aku udah nikah, anaknya sekian, biasa kan. Baru deh. Aku sekarang lagi di HNI nih. Alhamdulillah gitu. Langsung iya lagi rame tuh di Aceh, kayak gimana sih? Ternyata dia belum closing. Langsung kita closing. Gitu. Itu Masya Allah. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang lagi nginget nama-nama itu mereka keingetan tuh ya. Oh, jangan dong Pak. Mantan apa nih? Mantan kreditur. Oke. Kemudian ada apa lagi Bu? Passion. Nah, tuliskan 5 prioritas utama Anda. 5 prioritasnya.
Yang mana nih? Penghasilan tambahan, ibu checklist beri angka 1 sampai 10. Yang mana nih? 5 aja ibu ini tulisnya. Mau yang penghasilan tambahan, melunasi hutang, miliki rumah, kendaraan, atau mau berangkat haji umroh? Yang mana? Dan nanti nyampe rumah coba diskusikan sama suami. Karena kadang kita kepinginnya merenovasi rumah dulu, suami pinginnya jalan-jalan dulu. Beda, karena memang gitu. Sunatullahnya gitu ya, beda. Makanya saya suka ngomong, Bi, kita fokus utamanya apa nih? Kalau Umi lagi mikirin nanti kuliah si kakak 2 tahun lagi. Oh iya, emang 2 tahun lagi ya Mi ya? Berarti kepikir nggak, Bu? Enggak. Gitu. Oh iya, oke, kita samain ya. Nih, kita ini. Oh yang Abi mau ini. Oke, kalau kita gabungkan jadi sekian. Gitu. Itu kalau masih bersinergi kayak gitu ya, Bu ya. Jadi ngobrol. Memang kadang nih udah mulai nih. Kadang berkurang nggak ngerti gitu. Bahkan saya pernah ada di suatu event HNI, suaminya datang, istrinya datang, tapi nggak tahu kalau mau datang di agenda yang sama. Saya bengong, bisa ya kayak gitu ya qadarullah ya. Tapi akhirnya jadi nyambung. Oke, siapa yang jadi mentor, siapa yang jadi mitra gitu ya. Harus sepakat itu, Bu. Karena HNI itu bisnis keluarga. Jadi jangan pisahkan kalau bisa suami dan istrinya. Makanya kalau closingnya satu kakak, Bu ya. Jangan, atau ibu closing ibu yang lain langsung suami didaftarin ya gitu. Sehingga nggak tahu-taunya di teman kantor gitu kan, Abi juga daftar di teman kantor, udah gitu bawa pulangnya langsung 5 juta lagi produk, berarti dia langsung jadi kayak gitu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi pastikan bapak dan ibu langsung di closing satu paket ya. Kalau perlu, kalau saya suka tanya, ada anaknya udah 17 tahun belum? Langsung sepaket. Kemudian apa lagi? Nah, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Nah ini nih Bu, berapa ya kira-kira ya? Gitu. Dan target penghasilan kita berapa? Karena kalau dulu saya sama Pak Esa itu nyambung chemistry-nya. Jadi gini, Bi, Umi pingin banget mengumrohkan orang tua. Iya sih, kalau Abi alhamdulillah kan udah berangkat umroh ya orang tua, terus juga udah haji. Nah kalau Umi ini belum. Jadi Umi kepingin banget, karena nggak tahu usia bapak dan ibu sampai kapan. Itu ketika saya ngomong gitu, suami langsung support. Oke, berarti gini, bisnis HNI ini untuk awalan kita benar-benar full. Karena waktu itu saya anaknya masih 1 ya Bu ya, belum kepikiran banget mau biaya pendidikan apa segala macam. Pokoknya gimana caranya kita bisa ngumrohin orang tua. Gitu. Jadi begitu HNI ngeluarin promo umroh, saya sama Pak Esa, luar biasa. Setiap hari itu Pak Esa pulang kerja, dulu masih kerja ya, Bi, kita sekarang jadwalnya kesini. Saya keluar Bu, dari Pak Esa pulang kerja dari jam 7, kita silaturahim, nyampe rumah tuh kadang jam 11, setengah 12 malam. Sampai gimana ya, nggak enak nih sama tetangga. Karena saya masih tinggal di rumah ibu saya, kalau kata Pak Esa Pondok Mertua Indah gitu ya. Apa kata tetangga ya gitu. Pulang jam segini, berangkat pagi. Saya bilang, iya, kan mereka nggak tahu impian kita. Mereka nggak tahu. Kalaupun kita naik haji, kita berangkat umroh satu keluarga, kira-kira gimana Bu, Pak? Wow, paling gitu doang ya. Nah, bisa jadi ngomongin lagi yang lain. Jadi ya udah. Dari mana nih gitu. Pokoknya ada aja. Jadi kita fokus aja, udah kita fokus aja. Bismillah, karena kita yang tahu impian kita apa. Karena impian kita itu nggak mungkin dikerjain sama orang lain. Karena saya tahu nggak mungkin orang lain yang ngerjain, maka saya ngerjain. Jadi kalau Bapak Ibu tadi pengen punya penghasilan 100 juta, dimulai dari 10 juta pertama menjadi seorang LED, ya udah kerjain Bu. Gitu. Siap ya, PCA? Oke, target penghasilannya jadi setelah 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, 1 tahun berapa, 2 tahun berapa. Tadi Pak Esa ngasih nggak ya peluang suksesnya? Belum ya? Jadi peluang sukses di HNI menjadi seorang manajer 2.000 poin, itu omset sehat ya, itu kurang lebih 300.000. Jadi nanti kalau bahasa saya, nggak ada slide-nya ya, kalau bahasa saya gini, ketika kita masuk ke 300.000, kemudian kita mau ke 1 juta pertama, itu simpelnya adalah Bapak dan Ibu miliki 3 mitra dan bantu mereka punya penghasilan 300.000 pertama. Gitu. Jadi konsepnya itu adalah fokus kepada membantu mitra. Gitu. Karena agak susah Bu, kalau fokusnya saya ingin punya 10 juta. Saya ingin punya 10 juta. Tapi
Fokusnya adalah gimana, karena di networking ini di HNI itu luar biasanya. HNI itu ketika ibu punya penghasilan 10 juta, ternyata 10 juta tuh nggak sendirian. Tapi dengan ibu punya bonus 10 juta, gampangnya 12 juta, itu ibu akan punya 10 tim yang punya penghasilannya minimal 1 juta per bulan. Dari 1 juta tim itu, di bawahnya 1 juta orang yang punya penghasilan 1 juta, itu punya 6 orang yang punya penghasilan minimal 300.000. Keren gak tuh Bu? Gitu. Jadi Masya Allah, banyak yang terbantu dengan kita punya penghasilan 12 juta. Maka kebayang tadi kalau Bu Sulis 100 juta tiap bulan, berarti itu bukan cuma sendirian. Jadi 100 juta ketika di breakdown, ada saya yang punya penghasilan sekian, ada Pak Firly yang punya penghasilan sekian. Bahkan Pak Firly mitranya Pak Jan tapi di atasnya ya. Karena kerennya HNI itu adalah siapa yang bekerja paling hebat, dia akan mampu mengalahkan mentornya. Siap kalahkan mentor Bapak Ibu? Siap. Siap? Oh iya kan ini tadi udah siap di 100 juta nih ya. Pak Fatoni tolong ya, jangan sampai terkalahkan. Siap nih ya. Jadi Masya Allah, karena memang kita ini ya Bu ya, pokoknya kita lomba-lomba deh dalam kebaikan ya. Bismillah. Nah, kalau udah punya targetnya, jadi Ibu tulis di situ targetnya tadi. Kalau mak-mak nih biasanya paling simpel nih, saya udah bisa nebak nih. Dari mau 300, 500 itu ya. 1 juta, 1 tahun berapa Bu? Saya mau jadi LED Bu Nur, 1 tahun berarti minimal 7 juta. 10 juta pertama gitu. 2 tahun berapa gitu. Dan tadi tolong fokusnya kepada berapa mitra yang bisa saya bantu. Saya siap mensukseskan mitra saya. Jadi bukan cuma fokus kepada diri kita. Karena insya Allah ketika kita fokusnya kepada membantu orang, itu insya Allah cepet banget. Karena dulu juga saya punya penghasilan 30 juta pertama, itu nggak kebayang Bu. Kita cuma jalan aja terus jalan terus suksesin, lahir satu LED dari Garut lahir, dari Tasik lahir, dari Cirebon lahir. Wih, Masya Allah ya, dari sini lahir nggak bisa disangka-sangka gitu. Karena kita gerak terus dan fokusnya adalah gimana caranya mitra saya sukses. Gimana caranya mitra saya sukses. Dan itu Masya Allah. Kayak saya di rumah ada Hodimat. Itu karena Hodimat saya juga bantu ngurus anak ya. Jadi itu sampai tahu produk HNI buat apa aja. Sampai tahu kalau paket buat anak sehat apa aja gitu ya. Kan udah pinter kan tiap hari. Mbak jadi manajer Mbak, naik. Wah keren dong Bu jadi manajer. Iya Mbak punya saudara kan? Punya Bu. Oke sekarang semua bikin kartu diskon. Kenapa target saya? Mbak harus jadi manajer. Terus manajer itu Mbak punya omset 6 juta. Gimana? Bukan saya kerja di sini ya, ibu Mbaknya nyetrika di sini. Tapi kan yang lain, oh iya ada sepupu saya tuh lagi kuliah closing tembus Bu. Dan saya suruh testimoni di depan. Keren testimoninya. Saya sambil nyetrika aja gini-gini jadi manajer gitu ya. Wah langsung semua pada tepuk tangan. Kenapa? Keren Bu. Kemarin pas Covid, Bu, ini semua pada minta gamat, minta ini. Saya jadi kayak dokter Bu. Ih keren Mbak. Tapi nggak pada bisa beli 1 botol, diecer. Itu Masya Allah, MHX kemarin ya, Covid ya, orang lagi perlu banget gitu. Sampai sekarang masih ada pesanan gitu. Padahal beliau kerja. Senang nggak Bu ketika kita punya mitra, punya orang terdekat kita yang bisa kita bantu? Senang Bu? Maka pikirin itu, oh iya saya pingin banget nih membantu mitra saya. Saya pingin banget nih punya adik, punya kakak yang punya penghasilan tambahan dari HNI walaupun dia kerja saat ini. Walaupun dia punya penghasilan lain, tapi cering gitu ya, tiba-tiba tiap akhir bulan walaupun cuma belanja sama closing ke tetangganya bisa dapat tambahan 2 juta tiap bulan gitu. Itu Masya Allah banget ya. Itu Pak Esa punya orang tua, itu mentornya dari almarhum Pak Munir ya. Di sini ada hadir penerusnya. Nah, sebenarnya ada nih di Halal Planner juga ya, Kak Zahra. Itu mentornya itu ibunya Pak Esa, ibu mertua saya. Itu Bu lumayan Bu bonusnya, dengan TP doang bisa kecipratan sekitar 2 juta per bulan. Artinya kita nggak udah dapat, saya udah punya simpanan 2 juta buat ngasih mertua tiap bulan. Belum lagi yang lain gitu kan. Gimana nggak terus didoain gitu nggak Bu? Iya. Jadi kita harus nih. Kalau Pak Esa tadi cerita, papa dulu ngapain bisnis semua gitu ya. Kalau sekarang udah beda. Harusnya kamu tuh bisnis kayak kakak kamu nih. Udah beda Bu gitu. Padahal itu dulu berapa tahun yang lalu ya. Gitu. Emang kenapa Mah? Iya paling banyak transfernya tiap bulan. Mau nggak Bu?
Nah iya kan Bu, kan sekarang apalagi kalau dulu mungkin masih kerja, masih jadi direktur keuangan, masih gede bonusnya, gajinya. Tapi begitu pensiun, itu luar biasa. Saya nyaksiin banget. Mobilnya punya kantor. Jumat pensiun, Sabtu diambil. Kata papanya, bener-bener ya, kenapa nggak nunggu Senin gitu atau minggu depan? Ini baru pensiun kemarin hari Jumat, hari Sabtu udah diambil. Ya iya kan bukan punya papa. Kita langsung ngomong gitu, ya kan bukan punya papa. Ya punya haknya perusahaan dong. Salah nggak perusahaannya? Enggak, cuma rasanya sakit gitu ya Pak ya. Gimana Pak yang udah puluhan tahun gitu kerja di situ membangun dari masih kecil perusahaannya, sekarang sudah besar, terus tiba-tiba baru aja pensiun, langsung diambil semua fasilitas, laptop, apa segala macam itu rasanya aduh gimana gitu. Nggak salah sih, tapi rasanya beda banget. Makanya kenapa saya selalu bilang sama ibu-ibu, ayo Bu, dijalanin serius, ayo Pak, dijalanin serius. Karena bisnis ini di HNI Bapak bisa wariskan. Tadi ya, mempersiapkan itu bisa banget. Dan sudah banyak yang dirasakan ya sama teman-teman. Tadi udah langsung true story-nya dari Bu Sulis. Oke, yang berikutnya, ada apa lagi yang berikutnya? Jam kerja. Nah, jam kerja ini, kalau untuk awalan Bapak Ibu, nggak perlu 8 jam sehari. Kalau kerja biasanya ngantor berapa jam Pak? 8 jam ya, belum perjalanan. Kalau macet, apalagi kalau Jakarta ya, waduh, bisa berangkat jam 6 atau setengah 6, nyampe rumah jam 8 malam. Kadang kalau kita stres nggak mau kena macet, saya dulu kalau ke kampus, ya udah deh, karena saya kuliah di Jakarta, udah nanti aja lah, habis maghrib sekalian. Nyari kesibukan dulu, habis maghrib jam 8 baru pulang, supaya bisa dapat duduk di bus Bu. Gitu. Karena saya di Rawamangun naiknya, itu udah pasti kalau naik bus dapat duduk nggak? Enggak, karena itu bus dari Senen gitu kan ya. Udah pasti berdiri, lumayan macet 2 jam. Jadi kita nunggu, itu banyak tuh kumpulannya nanti jam 8. Nyampe rumah jam 9, jam 10 malam. Berapa jam jadi totalnya? Hampir 12 jam. Di HNI untuk awalan punya 1 sampai 5 juta pertama, itu cukup 2 sampai 3 jam aja setiap hari. Cukup berapa Bu? 2 sampai 3 jam. Ada nggak Bu waktunya 2 sampai 3 jam sehari di rumah? Yang bisa kita pakai buat HNI? Bener ada? Jadi nanti ada yang anaknya 4 di sini? 5. Bener ada Bu, 2 jam sehari. Bisa ada. Mau anaknya 5. Karena begitu anak-anak sekolah, anak-anak kita di sekolah sekarang berapa jam Bu sehari? Lama ya. Anak saya SD itu dari pagi yang kelas 4 itu udah mulai sampai jam 4 sore. Udah gitu Mi, aku minta mau les matematik ya teman aku. Oke, dijemput jam berapa? Setengah 6. Ya Allah, setengah 6 gitu saya mikir. Katanya memang udah satu paket ya, udah belajar tahsin, tahfiz, jadi udah nggak ada ngaji lagi gitu, udah sekalian. Tapi kita banyak Bu akhirnya waktu gitu, waktu luang gitu. Masya Allah, 2 jam sisihkan 2 sampai 3 jam. Siap sisihkan 2 sampai 3 jam? Siap. Nah sekarang kalau Ibu lihat di sini, nah ini dibikin nih Bu, Senin kira-kira jam berapa? Karena kayak contohnya misalnya gini, oh ya kalau Selasa saya setiap pagi saya biasanya baru berangkat jam 9-an, jam 10 kita baru mulai taklim. Oh saya jam hari Selasa ada taklim, ada tahsin, hari Jumat ada apa? Itu ditulis Bu di sini. Sehingga nanti nggak ada bilang gini, saya nggak punya waktu. Padahal begitu ditulis, oh masih banyak ternyata ya waktu saya. Nah sekarang tinggal pilihannya, Bapak ketika sampai rumah nih, contoh udah sampai rumah tadi jam 20. Berarti jam 20 sampai jam 22 ada di rumah Pak. Biasanya ngapain Pak? Istirahat ya Pak, capek. Baca, ada yang baca, ada yang istirahat, ada yang nonton YouTube gitu ya. Pokoknya macam-macam lah gitu. Tapi ketika kita mau sukses di HNI, ya udah kita siapin. Oke, saya jam 8 sampai jam 22 saya mau bisnis HNI. Start mulai jam kerjanya dari jam 20 sampai jam 22. Kayak saya dulu waktu mengawali itu sampai Esa, itu kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah, saya kayak gitu. Tapi setelah itu udah nggak terlalu seperti itu gitu. Tapi memantaunya lebih nyaman lagi. Karena kan di awal bener-bener harus datengin, harus ngobrol langsung. Tapi begitu udah kenal, udah ngobrol, udah tahu, bisa komunikasinya lewat telepon. Apalagi sekarang ya. Sekarang tuh Pak Esa kalau bikin kelas Zoom, itu pembinaan grup itu biasanya sekarang udah by Zoom aja. Hampir nggak ada jam 8, pokoknya habis sholat Isya, habis pulang dari masjid itu udah mulai standby untuk nyiapin Zoom. Itu pembinaan grup yang ini, grup yang ini, grup ini. Itu dari seminggu paling tinggal 2 hari lah yang kosong gitu. Itu bisa kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan kita harus keluar kota.
harus jalan lumayan gitu ya. Sekali jalan itu lumayan transportasinya. Sekarang pakai Zoom. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi kita nggak bisa sukses di HNI. Dengan alasannya sibuk ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu bisa cek nih. Jadi kalau udah oh ya saya tuh punya banget waktunya yang kosong. Kalau Mama jam berapa Mak biasanya Mak? Kalau jam 8 udah kelar semua berangkat. Nah, udah mulai bisa tuh ya. Jam 8 sampai jam 10 masih kosong Bu Nur. Nanti jam 10 saya udah mulai nyiapin bekal buat makan siang nggak Bu? Iya nggak Bu? Ada yang nganterin lagi makan siang, ada yang udah jemput lagi nanti yang TK. Nah itu dicatat Bu, sehingga kita tahu oh saya punya waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nanti Ibu bisa bikin jadwal kalau Bu Sulis tadi ya udah begitu saya rapi, yang lain udah berangkat saya keluar aja jalan ke tetangga. Itu juga bisa banget. Gitu. Itu yang dulu saya lakukan. Tapi kemudian kalau saya punya trouble, karena dulu mungkin saya memulai masih terlalu muda ya Bu ya. Jadi kira-kira gimana Bu? Anak masih muda ngajakin bisnis, walaupun dulu saya ngajakinnya sih nggak bisnis, ngajakin produk, tapi tetap aja ada apa? Kayaknya banyak penolakan ya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada yang nolak gitu ya. Tapi kalau dulu, wah ditolak. Yang namanya ditolak itu udah sering banget gitu. Yang namanya oh nanti dulu deh Mbak, itu udah biasa gitu. Tapi karena saya tahu itu prosesnya buat sukses ya udah, saya nggak masukin baper nih Mama biasanya. Udah Bu, kayak saya kalau lagi pembinaan sama mitra-mitra, Bun gimana? Iya Bu Nur, saya udah ngobrol ke sana ke sini, tapi pada nggak mau. Oh iya, berapa orang Bu? 3. Katanya pada nggak mau banyak, tapi ternyata pas ditanya 3. Dari 3 yang nolak 2, yang 1 mau. Berarti kan sebenarnya gimana? Bagus, mau. Karena dulu saya sempat jadi sales marketing. Itu Bu, teorinya 1:10. Jadi kalau saya mau masukin penawaran itu ke 10 orang. Dari 10 orang yang ngerespon baru 1 respon loh, bukan closing. Dari 1 respon nanti kumpulin 10 orang. Dari 10 orang yang respon yang closing 1. Wah, itu udah ada teorinya. Jadi udah diajarin kayak gitu. Jadi kita udah siap. Oh gitu, udah dikasih tahu kan sama mentor kita ya, sama direktur saya, sama marketing saya. Kayak gini. Oh jadi kita udah tahu. Nah sekarang saya kasih tahu Bu, nanti kalau mulai HNI sama kurang lebih berapa persen? 10%. Tapi ada nggak di sini yang PCA-nya 5 kali ditolaknya cuma 1 atau 2 kali? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu harus dapat hadiah nih? Ada yang nggak? Oh ada. Berapa orang biasanya? Saya kalau di pagi jam 8 karena saya berangkat kerja, terus saya ke rumah ditolak karena dikatain EPA mau kemana lu? Berapa orang Bu closingnya biasanya? 5 orang. Nah, dari yang dapat cuma 1 orang. Dari 5 orang dapat 1 orang, berarti 1:5. Semakin serius, semakin sering, kaget Bu nanti dari 1:5, dari 5 orang kita tawarin semuanya nerima. Karena cuma berapa gabungnya? 10.000 atau 30.000 atau 20.000 sekarang ya online, tapi dicetakin kartu gitu ya. Mama kan ini banget kreatif, saya bingung ke 20.000 gimana Bu? Online aja, nanti kartunya kita cetak. Oh iya bener juga. Ada lagi sekarang dari 20.000 saya kasih bonus jadi 10.000. Kok bisa? Gimana caranya? Dapat promo 10 gratis. Jadi ketika saya presentasi di Arisan, kemarin saya presentasi di daerah Cibitung sini, malam-malam gitu, jam 9 malam baru dapat waktunya, ngobrol aja gitu. Nanti saya iniin kita, oh ya siap-siap Bu, boleh Bunda tim produk talk, tim demo produk Bu Syarifah dan tim silakan maju ke depan yuk sambil kita demo produk. Nah, jadi demo produk boleh, Mas Hasan ada teori ininya nggak? Jadi kita sekalian langsung nih Bu, setelah nanti merencanakan, nah actionnya gimana gitu. Tapi Bu Nur saya nggak bisa ngomong, biasa gitu ya. Bener nggak Mama nggak bisa ngomong? Bukan nggak bisa ngomong ya. Sebenarnya kalau udah ngomong langsung, wah nggak bisa dihentikan gitu. Saya pernah punya mitra gitu, Bu Nur tapi saya nggak bisa. Oke nggak apa-apa, nemenin saya aja. Saya demo, Bu tolong dong ceritain kemarin gimana testimoninya. Begitu cerita, sini boleh? Oh di atas. Begitu ceritanya nggak kelar-kelar gitu ya. Katanya nggak bisa ngomong gitu. Oh itu kayak gitu doang mas saya bisa Bu Nur. Iya kayak gitu aja gitu. Nah sekarang nih saya kasih contohnya gimana sih
ngedemoin atau kalau kita diminta ngisi. Nah tadi kan ada waktu-waktunya tuh. Nah biasanya kalau saya nggak hanya person to person, tapi bisa juga kita banyakin. Jadi oh iya, kalau satu hari saya 5 orang, bisa nggak Bu Nur saya seminggu saya ngisi di 2 kali presentasi. Karena kan kalau presentasi itu biasanya lagi ngapain mak? Arisan, terus apa lagi? Pengajian, terus ngerumpi. Boleh bener Pak, yang lagi pada ngerumpi. Biasanya kalau saya nih dulu ya, ini banget anak-anak, kayaknya mungkin itu anak terakhir yang di TK gitu ya. Jadi itu anak dari jam 7 ditaruh, setengah 8 ya kalau TK ya, jam setengah 8, jam 8 dijemput lagi jam 11, emaknya ada di situ Bu. Kalau saya kan begitu naruh, balik lagi, kenapa masih ada yang diurusin di rumah? Saya baru tahu, oh gitu ya, wah boleh dong gitu. Ngobrol sama satu orang, karena saya nggak bisa lama di TK itu, saya cek nih emak ini nih, ibu ini nih yang kalau ngomong langsung yang lain, oh iya Mi mau Mi, langsung deketin yang pentolannya gitu, ngobrol, Bun salam kenal, ya ini mamanya siapa ya, ini mamanya Azam, oh iya kok nggak pernah kelihatan, iya aku Azam kan ada adiknya 2 lagi, oh gitu lah ngobrol kan, Bun, langsung kapan pada ngumpul-ngumpul, ya aku kalau mau cerita-cerita kapan, ngobrol, terus saya telepon-teleponan sama dia, yang satu orang yang ini nih, yang wah cakep nih gitu ya, closing langsung ngomongnya gini, oh ada bisnisnya, kayak gimana Bun? Saya cuma nawarin extra food, saya udah pakai MHS, saya udah punya kartu diskonnya belum? Belum. Emang apaan kartu diskon? Ini kan ada bisnisnya, langsung. Emang ada bisnisnya? Ada. Ajarin dong. Wah, rezeki banget nih gitu kan ya, langsung ngisi. Nah itu yang saya isi kayak gini nih, presentasi aja langsung, karena orang Indonesia itu rata-rata seeing is believing. Ngelihat itu baru dia percaya. Oke, yang paling gampang, paling pertama boleh dibantu nih. Ada 2 botol. Saya mau kalau yang PGH belum ada ya, belum ada di slide karena itu yang baru, belum ada di yang di Ibu dapat ya, Bapak Ibu dapat. Jadi kita cuma siapin ini Bu, 2 botol diisi air. Kemudian kita apa? PGH-nya. Kita PGH-nya ditambah dengan apanya? 1 lagi nih, oh sama teteh diginiin ya, tapi udah tahu lah ini semua apa ya. Biasanya paling pertama kalau pasta gigi, itu saya bilangnya apa Bu? Siapa, pertanyaan dulu nih, siapa di sini yang kalau misalnya lagi gosok gigi, sikat gigi suka ngilu? Nah, Ibu langsung kan saya Bu. Siapa yang sensitif kalau kena itu suka luka-luka di pinggir-pinggir bibir? Oh iya saya tuh Bu Nur. Nah itu biasanya karena deterjen. Oh ya, emang ada deterjen di dalam pasta gigi? Nah kita buktiin ya Bu ya. Sama muntah. Oh, Bapak ekstrim banget sampai muntah. Aduh. Anak saya juga begitu. Oh gitu. Baru denger nih saya sampai muntah. Kalau anak saya muntah karena gosok giginya kedalaman gitu ya. Tapi bukan karena pasta giginya biasanya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada juga teman-teman, ini bisa dilihat, saya tadi baca artikelnya di CNN ternyata ya. Jadi ada warna ya. Warnanya juga berpengaruh. Kalau hijau itu ternyata warnanya herba ya. Kalau yang warnanya gelap, biru, dia udah ada campuran. Kalau hitam, dia semuanya full kimia. Oh udah pada tahu ya kayaknya, udah searching kayaknya ya. Udah pintar, nanti searching boleh di Google ya. Nah, ternyata luar biasa. Kita buktikan. Masa sih? Buktikannya gimana Bu Syarifah? Nah, buktikannya kita bikin 2. Nah, boleh nanti saya dibantu sama Ibu 1 Bu, boleh Bu? Ke depan Bu. Kita 1. Siapa yang mau maju ke depan boleh? 1. Bapak 1. Tolong Bu Syarifah, Bapak 1. Kita sama-sama kasih ini Bu Syarifah. Dibuka. Nah, ini kita buka, ini saya yang udah biasa saya pakai ya, nanti saya kasih lihat yang baru. Ini kita ambil segini, ini inget ya yang biru yang PGH. Ini kita ambil kayak kita pasta, kayak kita mau sikat gigi aja segimana sih? Segini ya, anggap ya. Oke. Boleh yang itu juga sama, kalau kayak kita sikat gigi aja Bun. Kita taruh, oke, sip. Ya, kemudian kita tutup. Tutupnya ada? Tutupnya udah ada? Tutupnya mana? Kebalik biar nggak bingung. 1 biru, 1 Teteh ngambilnya. Nah, oke. Nah, kemudian kita kocok. Nah, boleh kocok Bu, Pak. Kocok bareng-bareng. Kita kocok ya. Ya, kocok nih. Sampai sekencang-kencangnya ya, betul gitu.
Oke. Ayo Pak. Ya terus Pak. Terus. Wah. Oke. Nah, yang ini makin nggak kedengeran ya, padahal ngocoknya kenceng ya Pak ya. Semangat tuh apa ya, mau keram kayak. Yang ini masih kedengeran. Oke, stop. Luar biasa ya, yang satu kedengeran, yang satu enggak. Nah, coba kita lihat, tunjukkan ke kamera ya. Yang satu gimana? Penuh dengan busa. Masya Allah. Yang satu bening, bukan bening, nggak ada busa, nggak bening sih ya. Karena kan tadi ada ininya. Ternyata luar biasa. Ternyata, nah ada yang nggak kelihatan. Ternyata, nah ibu-ibu kalau nyuci pakai apa Bu biasanya Bu? Busa biasanya kita pakai buat nyuci ya. Nah, ini ternyata buat gigi juga dipakein pakai deterjen gitu. Itulah kenapa mungkin tadi yang gampang ngilu, yang luka, yang nggak nyaman, yang gusinya jadi macam-macam lah ya. Nah ternyata Masya Allah punya kita pasta gigi apa ini Bun? Siwak itu ternyata terbukti luar biasa. Pasta gigi HNI. Dan sekarang sih begitu ini keluar ya peningkat luar biasa. Nah itu sekarang juga udah banyak yang mulai followers ya. Yang ada juga kok dengan merek ini Pepden tapi herbanya. Boleh Bu, saya punya juga pakai 3, jadi biasanya saya tambahin 1 lagi yang sama-sama dari luar tapi sama-sama ada bilang herba juga. Ternyata sama, nanti Ibu boleh cobain di rumah ya. Ternyata sama, dan yang bikin bingung juga ininya bukan hijau tapi dia sama gelap, bahkan hitam kata Ibu tuh ya. Dan yang membedakan lagi adalah pasta gigi mahal. Pasta gigi mahal. Biasanya kalau kita buka ada apanya Bun ini? Aluminiumnya. Oh ini udah kebuka juga. Kalau yang baru ya nanti di depan ya, itu ada aluminium foilnya. Ini udah kebuka juga ternyata Bun. Ini mana tutupnya? Oh iya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Pasta gigi ternyata mudah banget demonya. Gampang nggak Bu? Gampang. Libatkan peserta. Jadi pesertanya libatin. Ibu-ibu tuh paling seneng Bu. Ini cobain pegangin gitu. Masya Allah. Ibu-ibu langsung wah. Dan yang bikin tercengang harganya berapa Bu? Murah banget, cuma 20.000. Mau lebih murah? Mau. Bikin kartu diskon. Udah pinter-pinter nih kayaknya, udah sering ngisi ya. Oke, kayak gitu ya nanti. Jadi ada tips pertanyaan trik-triknya yang mau lebih murah, jadinya jangan dikasih tahu langsung harga diskonnya Bu. 20.000. Kemudian pakai pembanding. Ibu-ibu mungkin nanti akan menemukan yang sekelas sama ini. Karena kalau kita mau ngebandingin kita harus yang sama dong ya ngebandinginnya. Oh iya, apa tuh? Biasanya namanya enzim atau Sensodyne. Coba dicek harganya berapa. Gitu. Sehingga dia akan tahu, oh iya ternyata produk HNI itu murah kok dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang sama. Gitu. Ya, oke. Nah, oh iya ini dia yang baru ya Bu ya. Ada apanya Bun? Aluminium foil. Masya Allah ya. Coba nanti buka yang lain, itu nggak ada. Ya. Walaupun dia yang lumayan mahal harganya, walaupun dia yang herba. Oke, yang berikutnya apa yang mau kita demoin Bu Sarifah? Zaitun. Nah, contoh yang kedua adalah yang zaitun. Nah, kalau zaitun bentuk pertanyaannya adalah, Bapak Ibu ada yang suka gorengan di sini? Suka banget. Ada yang bisa sehari nggak makan tanpa gorengan? Kayaknya yang paling favorit itu di rumah adalah gorengan. Apalagi ada bakwan panas lewat depan kita gitu kan ya. Aduh, bakwan goreng itu nggak bisa pakai cabai, pakai sambal, nggak bisa dilewatkan ya. Nah, ada yang tangannya lagi udah nganter jemput anak, tiba-tiba kok kayaknya kebas. Nah, ada yang ibu-ibu kalau bangun tidur harusnya fresh, tapi kemudian badannya kok sakit-sakit ya, sakit di sini, pusing di sini ada. Nah, gitu. Jadi tanyanya kayak gitu ya Bu ya. Udah Ibu kasih pertanyaan yang kemudian dia biasanya jawabannya ya. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama audiens, dia ada jawaban ya, iya, walaupun dia nggak ngomong, tapi dia udah sepakat sama kita. Itu lebih gampang lagi Bu masuknya. Itu di teknik public speaking namanya ya. Jadi udah ya, udah ngunci itu Bu. Ibu nawarin apapun, biasanya jawaban berikutnya adalah iya. Maka habis itu masukin. Ya Bu, hari ini saya mau demoin, apalagi waktunya cuma 7 menit ya. Bu Nur maaf ya karena udah terakhir, waktunya 7 menit ya, 7 menit Bu. Oh iya, siap. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Aba. Saya dari Halal Mart HNI. Ibu udah pernah kenal Halal Mart Bu? Udah tahu? Jawabannya?
Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Ah, yang belum berarti alhamdulillah kita kenalan ya Bu. Hari ini saya dari perwakilan Halal Mart HMI. Halal Mart. Namanya aja Halal Mart. Nah, langsung bisa ngomong ya. Halal Mart itu insya Allah kita apa? Menyediakan produk halal sesuai dengan namanya. Oke, Ibu-ibu, hari ini karena waktunya terbatas, langsung nanya tadi. Siapa yang suka gorengan di sini? Nah, nyambung ya, Bu. Sambil itu tim belakang sambil bikin juga. Jadi kalau saya biasanya berdua berpartner. Bisa yang bantu kita atau yang di belakang nanti itu bikin apa Bu Syarifah? Daftar hadir. Kenapa? Karena nggak mungkin semua terfollow up ketika ada listnya tadi di situ ya. Daftar hadir bisa difotokopi. Jadi setiap ngisi apapun walaupun cuma 5 orang pakai daftar hadir. Gitu. Supaya nanti bisa di follow up. Ada nomor handphonenya di situ. Nah, baru nih kita mulai dengan zaitun. Coba Bu Syarifah, kita punya 2 tempat. Boleh siapa yang biasa? Ini minyak goreng biasa ya. Minyak goreng biasa, yang satu lagi zaitun. Oke, kita akan coba lihat apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita makan gorengan setiap hari. Kita masukin 1 sendok ya. Biasanya sih kita coba 1 sendok dulu ya Bu Syarifah ya. Kalau nggak kelihatan boleh 2 sendok. Nah, boleh juga nanti libatkan. Kalau nggak punya tim, saya biasanya kadang cuma berdua. Jadi ya udah minta tolong bantuin. Ibu boleh Bu bantu saya gitu. Bantu saya boleh Bu gitu. Terus minta bantuin. Ini ceritanya peserta nih bantuin gitu. Nah, ngadukin zaitun. Satu lagi Bun, kita pakai yang zaitunnya juga kita masukkan Bun. Ini 2 sendok berarti, 2 sendok Bun. Oke. Nah, nanti kita lihatnya dari sini sih, bisa. Nah, walaupun cuma 1 sendok, nanti kita bisa lihatnya. Nah, ketika gini liatin sendoknya Bu. Nah, biasanya tuh kalau ibu-ibu saya suruh muter ininya. Iya ya, jadi apa? Nah, Ibu lihat Bu, muter. Saya bisa lihat Bu lemaknya yang nempel. Jadi itulah yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa kalau kita terlalu banyak konsumsi gorengan maupun makanan-makanan yang berlemak tinggi. Jadi nanti dia menggumpal. Menggumpal itu akhirnya membuat banyak sumbatan pada peredaran darah kita gitu ya. Yang gampang-gampang kebas tadi bisa jadi menyumbatnya di daerah tangan, yang gampang kaki berarti di daerah kaki. Yang paling berbahaya adalah yang menyumbat di daerah jantung ataupun di kepala karena bisa menyebabkan stroke dan jantung koroner. Jadi nggak pingin ya Bu kayak gitu ya. Tapi kalau ditanyain berapa biaya pasang ring sekarang, jawabannya gratis. Biasanya emak-emak kemarin, kok gratis Bu? BPJS. Mau Bu, tapi dipasangin Bu kan gratis. Biar banyak Bu ringnya. Ring tuh di sini Bu ya, jangan di gitu di arteri paha biasanya. Ya, ini. Yang kedua kita sedangkan satu lagi kita bandingkan pakai zaitunnya HMI. 1 sama 2 sendok. Nanti kita aduk. Terus kita muterin lagi. Oh, ternyata Masya Allah 1 2 kita ajak misalnya berhitung gitu ya kayak gitu Bu, jadi interaktif ya. Udah kemudian nah diliatin apa yang terjadi Bu. Kalau perlu ibunya atau bapaknya yang ngaduk, wih ternyata yang zaitun gimana, tetap cair. Masya Allah, ternyata tetap cair. Artinya Masya Allah, kenapa zaitun itu luar biasa, kenapa zaitun itu kok disebut dengan buah yang diberkahi. Kan ada ya Bu ya di Al-Quran ya, buah yang diberkahi. Kenapa Rasulullah ternyata bilang minum zaitun gitu ya. Salah satu pola hidup Rasulullah tuh yang terbaik, salah satunya adalah kita diajarin minum zaitun. Masya Allah. Makanya kalau makan kambing di Mekah ya, kok nggak pusing ya? Kalau di Indonesia pusing. Ternyata kalau di Mekah masaknya pakai zaitun. Di Indonesia enggak. Gitu ya. Gimana minumnya jam berapa Bu? Oh langsung ada nanya tuh kan. Minumnya paling bagus 2 kali sehari untuk mencegah 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Kalau lupa ya udah di malam hari. Paling bagus tuh malam hari untuk membuang kolesterol. Oke, boleh testimoni berikutnya, yaitu bisa ternyata yang ini mampu. Nah, boleh kita masukin ke situ sebagian plus nanti zaitunnya kita masukin. Dinetralisir benar, gak apa-apa. Gitu. Oke, langsung boleh sama zaitunnya. Cuma memang kalau tadi masukinnya 2 sendok, biasanya zaitunnya perlu 4 sendok. Jadi makanya saya biasanya 1 sendok, habis itu bikin 2 sendok. Kenapa Bu? Namanya juga demo. Kalau demo hemat produk. Sebisa mungkin hemat produknya nggak? Mahal.
Iya benar, namanya juga buat demo ya. Jadi nanti 1 sendok, yang ininya 2 sendok. Kalau Oke. nggak doyan zaitun gimana, Kalau nggak doyan zaitun gimana ya? Nggak makan gorengan dong. Jangan makan gorengan ya Bu ya. Gitu. Boleh ada yang soft gelnya atau ada tekniknya Bun. Jadi kalau saya minum zaitun itu pertama minum kopi Sevol, saya kasih dikit. Saya kasih dikit, 1/4-nya lah. Baru saya masukin zaitun 2 sendok. Terus langsung saya glek. Habis itu tadi masih ada sisa kopi yang enak itu. Nah, baru menyeruput kopi yang enak gitu. Atau minumnya yang al art Bu. Enak banget ya. Sebenarnya gini, sebenarnya tekniknya kalau dia nggak dirasakan dia langsung diglek, dia sebenarnya nggak berasa. Saya juga pertama kali nyoba keluar lagi. Gitu, mungkin ada sugesti ya. Tapi begitu udah tahu, masya Allah kandungannya, saya belajar, saya cari, saya searching, itu luar biasa. Gitu. Nanti kalau penasaran, sebenarnya saya bahas per item produk ada di YouTube-nya, YouTube Halal Trainer, nanti Ibu bisa buka, itu ada tentang produk. Itu kurang lebih durasinya 30 sampai 40 menit satu produk saya jelasin. Cuma kalau kita ngomongin kayak gini nggak boleh yang terlalu keren. Gitu, apalagi lagi dampingin mitra. Kenapa? Nanti mitra kita bingung, ya nggak bisa saya kalau nggak ada bunuh. Tapi kita pakai bahasa yang paling sederhana. Bahasa yang paling sederhana, cara yang paling simple. Supaya apa? Ketika kita nemenin mitra kita juga langsung bilang, kalau kayak gitu doang saya juga bisa gitu. Iya Pak? Iya. Iya, ada 2 macam. Sinai sama zaitun. Bedanya dari asalnya aja. Insya Allah sama-sama first grade atau grade A atau yang zaitun perasan pertama extra virgin olive oil, sama-sama extra virgin olive oil, cuma bedanya yang satu dari Bukit Sinai, yang satu dari Palestina. Kenapa yang dari Palestina lebih mahal dan ternyata kok rasanya lebih enak, dan yang saya rasakan juga jadi lebih cepat ya reaksinya, karena dari tanahnya juga tanah Palestina ya Bu ya. Usia pohonnya itu dia rata-rata itu kemarin waktu dari Palestina datang itu beliau bilang rata-rata tuh ratusan tahun. Dan yang paling bagus tuh yang di atas 500 tahun, dan itu banyak di Palestina. Dan itu tidak ada di negara-negara lain. Gitu. Asar ya? Udah habis waktunya. Udah habis asar. Sebentar. Sekarang jam berapa sih? Habis asar. Oke. Karena waktunya sudah asar, kita break dulu ya. Kita break dulu. Oh ya 15.16. Karena